Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Terobos palang pintu perlintasan, seorang siswi SMP di Bandar Lampung meninggal tertabrak kereta api. Sekolah dan asrama pelajar MTS di Mesuji ludes terbakar. Guru dan pelajar berhamburan keluar. Miris, ratusan siswa SD Negeri Haduyang Ratu, Lampung Utara belajar di ruang kelas geribik beratap asbes dan terpal. Bagaimana tanggapan Anda tentang sekolah ini? Tentunya sangat memprihatinkan, bukan? Dan mempertanyakan kemana peran pemerintah selama ini. Ya, inilah yang dialami para pelajar SD Negeri Haduyang Ratu, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara. Mereka bersekolah di bangunan geribik, sebagian besar atap dari asbes dan ada yang menggunakan terpal. Hanya terdapat 3 ruang kelas dan jadwal belajar siswa terpaksa harus bergantian. Kelas 1 sampai 3 masuk pagi dan kelas 4 hingga 6 masuk siang. Bangunan sekolah seperti ini tidak nyaman bagi guru dan siswa. Saat panas, dalam ruangan sangat pengap dan saat hujan, ruangan kelas basah. Dan terpaksa aktivitas belajar mengajar pun langsung dihentikan. Gimana ngeliat kondisi sekolah kayak gini, guys? Sedih, Pak. Kenapa? Karena kalau belajar itu jadi basah. Dari kelas 1 udah kayak gini. Iya, Pak. Sekarang kelas berapa, Rik? Kelas 6. Kepengen sekolah yang kayak mana? Yang bagus, Pak. Supaya gimana? Supaya belajarnya nyaman. Siswa SD belajar di sekolah geribik bekas bangunan balai kampung ini telah terjadi sejak 2012 lalu. Tepatnya sejak digusur buntut dari sengketa lahan dengan warga pemilik tanah. Meski rutin mengajukan proposal bantuan, namun baru pada tahun 2021 mendapatkan ruang kelas baru. Itu pun hanya 1 ruang kelas saja dan jauh dari cukup. Seperti ini, Pak. Kita pakai gedung ini sejak tahun 2012 karena kita memang di sini nggak punya gedung. Dulunya di sekolah yang lama itu nggak ada siswa di sana itu. Ada siswa, terus ada masalah juga dengan tanahnya. Akhirnya kami ambil kebijakan untuk pindah ke daerah sini. Kalau hujan terpaksa kami bubarkan, Pak. Sama ini guru-guru ngantor di mana? Kantornya di bawah pohon, Pak. Ini ada di teras atau di bawah pohon. Pas jam istirahat kami ngumpulnya di situ. Karena kami Tak hanya kepala sekolah, kepala desa turut membantu meminta bantuan pembangunan sekolah kepada Dinas Pendidikan Lampung Utara, namun belum juga dikabulkan. Kami sudah pernah konfirmasi kepada kepala sekolah, kami pertanyakan, itu sudah pernah mengajukan proposal ke pemerintah kabupaten atau ke dinas pendidikannya apa belum? Kalau jawaban kepala sekolahnya sih sudah terlalu sering, sudah beberapa kali, tetapi ya tetap hasilnya begitu-begitu saja. Karena tak memiliki kantor, kepala sekolah dan guru pun menunggu giliran mengajar di bawah pohon. Pelajar dan guru SD Negeri Haduyang Ratu meminta pemerintah Lampung Utara dan Gubernur Lampung memberikan bangunan sekolah yang layak bagi mereka.
Selain langka, bangunan sekolah geribik di zaman sekarang, sekolah yang ditempati saat ini juga berdampak buruk pada kualitas pendidikan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pemprov Lampung menyelidiki masalah kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani. Ini dikatakan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, pada Selasa siang. Ia akan memanggil Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan Ketahanan Pangan, dan Hortikultura, serta pimpinan PT Pusri sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Mereka yang dinilai bisa mengklarifikasi permasalahan itu. Data Pemprov Lampung penerima pupuk bersubsidi tahun ini sesuai data rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik atau ERDKK, yakni lebih dari 806.000 petani. Sedangkan alokasi pupuk subsidi secara kumulatif lebih dari 579.000 ton. Rinciannya, pupuk urea 285.000 ton, SP36 40.000 ton, ZA 21.000 ton, organik 25.000 ton, dan organik cair 28.000 ton. Dan Dirut Pusri dan saya mengundang Komisi 4. Bagaimana ini? Apakah betul Pusrinya tidak mengirim atau kemampuan pemerintah yang terbatas naik? Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi hampir merata di Lampung. Kelangkaan diantaranya terjadi di Lampung Tengah dan Lampung Barat. Mereka kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi yang harganya di kisaran Rp150.000 per sak. Untuk pupuk non-subsidi, harganya jauh lebih mahal, tembus hampir Rp900.000 per sak. Tapi ya pupuk biasanya telat. Telat ya? Lambat datangnya, terus susah nyarinya, harganya juga naik. Harganya berapa Pak deh kalau pupuk urea? Kalau urea sekarang 115. 115. Satu saknya? Iya. Pupuk sekarang mahal. Mahal? Iya. Memang berapa? 2 kali lipat lah. Memang harganya berapa Pak deh? Kalau dulu mutiara itu 450, sekarang udah 800 lebih. 800 lebih. Sesuai peraturan pemerintah, petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus mendaftar terlebih dahulu di ERDKK daerah masing-masing. Data itu nantinya menjadi acuan alokasi pupuk bersubsidi yang ditanggung pemerintah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Lantaran sudah sedikit peminatnya, seorang pengrajin mainan anak-anak dan juga sangkar burung beralih menjadi pengrajin sapu lidi. Pilihannya itu pun kini mulai membuahkan hasil karena permintaan sapu lidi tinggi. Menurut Tarlim, warga desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo Tulang Bawang, usaha mainan dan sangkar burungnya merosot drastis selama pandemi. Pria 66 tahun ini putar otak dan berani berubah untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadilah ia menekuni pembuatan sapu lidi dibantu istri dan anaknya karena permintaan terus meningkat. Kini ia sudah memiliki 5 langganan dari berbagai daerah. Meski demikian, Tarlim belum berani menambah pegawai karena masih terkendala bahan baku. Ia mencari bahan sapu lidi dari pelepah pohon kelapa itu hingga ke kabupaten lain. Dalam sehari ia bisa membuat hingga 150 sapu. Harganya terjangkau, satu sapu lidi dijual Rp7.000, namun jika membeli banyak harganya Rp6.500 per buah. Saya beralihlah ke sapu lidi. Nah, kalau masalah sapu lidi ini pemasaran, kalau sekarang ini ya alhamdulillah lancar. Bahkan bisa kekurangan barang, pemesan tuh banyak. Kalau lidinya sekitar daerah sini aja. Kalau gagangnya, perlengkapan gagang sama tapaknya ini ngambil dari Metro.
karena di sini nggak ada. Tarli meminta pemerintah daerah membantu permodalan karena potensi keuntungan dari usaha ini cukup menjanjikan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan